adalah memberikan batasan. Anak kan hidup di lingkungan ya Pak James, jadi kita mesti Mhm. ajarin apa tata krama, unggah ungguh ya, Iya. bagaimana cara bergaul dan sebagainya itu. Yang ingin saya tanyakan sekarang, kalau misalnya kita bisa melihat apakah ini anak ada pertanda ADHD atau cari perhatian. Nah, sebetulnya gejala-gejalanya itu sudah bisa dilihat dari kecil atau pada saat dia sudah mulai. Ini sebetulnya range usianya berapa sih Bu, kalau kita bisa melihatnya anak-anak ini Anak-anak yang iya. jahil gitu ya? Karena Kalau ada juga orang teman-teman dewasa juga jahil ini Bu. banyak, kalau Wah, orang dewasa banyak. apakah karena Kalau dari anak-anak dia begitu ya Bu ya, mungkin ya? iya, betul bisa jadi. Kalau saya dengar dari saya bukan pakar ADHD ya, Pak Mhm, James. ya. Saya psikolog tapi bukan pakar ADHD. Cuma saya punya teman-teman yang bekerja di bidang itu. Mhm. Dan kalau ngobrol dengan teman-teman saya yang pakar ADHD, mereka mengatakan kalau masih balita, kita Mhm. baru bilang suspected. Jadi belum bisa Oh, belum bisa ya? belum bisa. Heeh. Nah, jadi baru dianggap suspected, jadi baru diduga gitu ya, diduga Dicurigai ADHD, gitu ya? dicurigai ADHD gitu Iya, ya. iya. Nah, ADHD sendiri kan ada faktor keturunan ya Pak James. Iya, Dan genetik itu ya Bu ya? ya Mhm, genetik, dan itu mhm. adalah ada gangguan yang sifatnya di persyarafan, gitu kan? Sifatnya Gangguan dari orang tuanya dong ya, kayaknya awalnya? diturunkan. Itulah Salah sebenarnya. makan obat atau apa Bu ya? Enggak? Nggak tahu. Kalau sebabnya saya kurang tahu, Oke. tetapi itu adalah gangguan yang ada di syaraf. Hmm. Sehingga anggaplah gini ya Pak, kalau syarafnya anak-anak normal itu bentuknya X misalnya gitu ya. Mhm. Nah, persyarafan yang ada di ADHD itu mungkin Y. Sehingga itu menjadi keberagaman dalam cara kerja syaraf, hormon dan Iya. sebagainya. Fungsi komando kita kan di otak. Nah, jadi itu ada gangguan di otak dan itu sampai saat ini dianggap ada faktor keturunan. Hmm. Walaupun faktor-faktor membesarkan anak, trauma, kemudian faktor pengalaman berikutnya itu juga punya kontribusi. Tetapi sampai sekarang itu adalah sesuatu yang diturunkan dan itu adalah gangguan yang adanya di otak. Nah, Ya. sehingga yang bisa dilihat begini kira-kira Pak James ya. Kalau orang tua itu bisa menanamkan disiplin dengan baik, gitu ya. Jadi mereka proses menanamkan disiplinnya sejak anak-anak masih balita ya Pak. Jadi mereka dari Dari balita awal ya? dari Oke, heeh, balita, dari mhm, awal kan sebenarnya kalau konsep parenting itu kan sebenarnya bertumpu pada dua hal saja Pak James. mhm. Yang pertama adalah mencintai anak. Kalau mencintai anak ini artinya kita mencoba memenuhi kebutuhan anak ini baik psikologis maupun fisik gitu ya, Betul? semua Mhm, psikologis, fisik, sosial, ekonomi, spiritual, pokoknya memenuhi kebutuhan anak itu adalah mencintai. Yang mhm, kedua adalah memberikan batasan. Anak kan hidup di lingkungan ya Pak James, jadi kita mesti mhm. ajarin apa tata krama, unggah ungguh ya, Iya. bagaimana cara bergaul dan sebagainya itu. Yang kemudian istilahnya lebih dikenal sebagai disiplin. Nah, kalau orang tua dari kecil dengan telaten menanamkan kebiasaan baik yang kaitannya dengan tata krama, unggah ungguh dan sebagainya, sebelum anak memahami gitu kan ya, maka itu menjadi kebiasaan yang terbangun Pak. Mmm. Misalnya ya, kalau ketemu orang semua harus bilang selamat pagi, selamat siang, selamat malam, misalnya gitu ya. Jangan lupa kalau dikasih bilang terima kasih gitu ya. Kalau ada orang bilang, kamu Mhm. cantik sekali, bilang terima kasih tante, misalnya gitu ya. Nah, Santun kalau ya? orang tua Mhm, membiasakan seperti itu kan, mhm, disiplin itu menjadi kayak apa? Bagian dari manual kalau kalau barang ya, mhm, bagian dari manual perilaku si anak. Jadi anak itu udah tahu kalau dia berhadapan sama orang mesti begini, situasi ini dia mesti begitu, di situasi lain mesti bagaimana, dia ngerti kayak gitu ya Pak. Jadi itu perangkat yang diberikan orang tuanya. Nah, iya, kalau anak ini anak normal, mhm, maka di tugas perkembangan tuh misalnya anak umur 3 sampai 5 tahun bisanya apa, harusnya apa ya. Misalnya katakan anaknya udah mesti bisa berdiri, anaknya mesti bisa mengucapkan 2 kata dan begitu ya. Nah, mhm, kalau anak ini normal, Pak James, penanaman disiplin ini akan mencerminkan perilaku yang normal pada umurnya. Jadi memang anak itu misalnya ya cenderung lebih aktif dari anak lain. Tapi ada batasnya nih, anaknya disiplinnya orang tua tanamkan dengan baik, maka perilakunya jelas gitu kan. Nah, tapi kalau orang tuanya sudah menanamkan disiplin dengan baik, tetapi anak ini kok terlalu aktif ya, iya, nggak seperti anak lain kan gitu ya. mhm, Atau anak ini keterlaluan kalau pengen sesuatu nggak luar biasa gitu mhm, kan. Jadi mhm, kalau misalnya dia minta susu dan orang ibunya mungkin ngerjain sesuatu belum sempat bikinin susunya,
dia ngamuknya kayak apa gitu kan ya, Pak James gitu ya. Atau misalnya, kenapa ya anak ini nggak bisa ya konsentrasi? Dikasih barang satu, cuma dipegang sebentar, dilempar, ambil yang lain. Dikasih yang lain, pindah lagi ke yang gitu ya. Ini saya heran ya sama anak saya, kok dia nggak bisa sih tenang mengerjakan sesuatu, misalnya begitu. Dan kita berasumsi ini pendidikannya sudah baik gitu ya Pak. Jadi kita bisa bandingkan dengan pendidikan yang baik, kenapa anak ini seperti itu perkembangannya. Jadi kita sebut dengan anak-anak kebanyakan, anak-anak normal. Tapi kenapa anak yang ini kok dia lebih aktif, kok dia lebih impulsif, kok dia lebih apa namanya nggak bisa diem ya. Semua anak bisa diem pada umur itu, duduk untuk dengerin guru misalnya di PAUD gitu ya, atau di playgroup misalnya gitu. Anak kita nggak bisa gitu kan, padahal dia udah tahu tata cara, kita udah ajarin dengan baik gitu kan. Tapi anak kita kok nggak bisa. Baik. Anak lain yang seumuran segitu kira-kira Pak.